Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Philadelphia. Hari ini Minggu 29 Maret 2020 kita akan ibadah kembali dengan media elektronik. Mari saudara, kita ambil waktu teduh. Sebentar kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali datang beribadah di tempat kami masing-masing saat ini. Biarlah Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melingkupi kami, memberikan kepada kami suatu hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dan Kau memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini ku datang lagi ya Tuhan. Kita mulai kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Saya akan membacakan nats kita yang kita ambil pada hari ini dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Nah, saudara, mari kita juga mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Baiklah kita masing-masing mengakui di hadapan Tuhan kesalahan kita, pelanggaran, kelalaian, dan dosa-dosa kita.
mohon pengampunan dan penebusannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, dengarkanlah isi hati kami yang dicurahkan pada pagi hari ini. Kami mengakui ya Bapa, banyak kelemahan, banyak kesalahan dan kegagalan kami sepanjang minggu ini. Mungkin kami banyak keluh kesah Tuhan, ketika kami harus berdiam, ketika kami harus beristirahat sejenak dari semua kegiatan kami. Ada keluh kesah, ada kemarahan di dalam hati kami. Mungkin juga ada ketakutan, kekhawatiran, dan rasa tidak percaya. Tuhan, ampunilah iman kami yang kecil ini, sehingga kami seringkali ya Bapa, seolah tidak mempunyai Allah, seolah tidak mempunyai harapan di dalam Tuhan. Ampuni kami Bapa, dan kuduskanlah kami, perkataan kami, pikiran, hasrat kami, dan setiap tingkah laku kami. Hanya dengan darah Kristus, Engkau mengampuni, menebus kami, sehingga ibadah kami ini pun boleh berkenan di hadapan-Mu. Jamah hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan meresponi ibadah pengakuan dosa kita ini dengan satu pujian bahwa Tuhan akan memutihkan dosa kita seperti bulu domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya
Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Bapak Ibu jemaatku sekalian, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Bertirusa merindukan sungainya. Inilah waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami mendapatkan pesan Tuhan pada hari ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 7 ayat 21 hingga 28. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini,
Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidupnya. Hosiana. Pemerintah Italia telah melibatkan kendaraan militernya untuk membantu mengangkut mayat-mayat dari korban epidemi coronavirus yang terjadi di kota utara Bergamo, Italia. Menurut yang dilansir oleh RT, dilaporkan krematorium kota sampai saat ini terus bekerja setiap saat untuk menangani wabah coronavirus yang melanda kota itu. Kepala Lega Nord, Matteo Salvini, telah memposting sebuah foto di Twitter yang menunjukkan barisan truk tentara yang tampaknya tak berujung bergerak melalui kota Italia yang terletak di wilayah Lombardi. Kendaraan militer itu dikirim untuk membantu mengangkut mayat-mayat yang tak bisa ditangani di tingkat lokal, kata Salvini. Dan juga sebuah video yang telah diposting di media sosial menunjukkan truk hijau dengan kamuflase yang diparkir di jalan yang memperlihatkan sedang bersiap untuk mengangkut mayat-mayat tersebut. Menurut laporan media, krematorium Bergamo telah diliputi oleh jumlah korban virus corona dengan jumlah korban telah tercatat sebanyak 93 kematian. Dan pejabat setempat telah menyatakan khawatirannya akan hal terburuk yang terjadi ke depan. Italia telah menjadi negara yang paling terpukul di luar China yang diyakini tempat virus itu berasal. Pejabat Italia melaporkan bahwa khusus pada hari Rabu saja, korban kematian baru sudah mencapai 475 orang akibat COVID-19 ini. Menurut data Johns Hopkins Coronavirus Research Center, negara Italia sekarang memiliki sekitar 35.713 yang telah terinfeksi, dan kematian sudah mencapai hampir 3.000 orang. Saudara sekalian, video yang baru saja saudara saksikan adalah video tentang penguburan massal yang terjadi di negara Italia. Sungguh menyedihkan dan sungguh mengenaskan. Karena terlalu banyak korban yang berjatuhan, maka dengan sangat terpaksa mereka menguburkan dengan cara yang sangat menyedihkan seperti itu. Saudara sekalian, itu semua terjadi karena apa? Karena ada masyarakat yang mengabaikan peringatan yang telah diberikan oleh pemerintah sebelum peristiwa ini terjadi. Pembacaan firman Tuhan yang sudah saya lakukan tadi juga memperlihatkan bagaimana umat Allah mengabaikan firman Tuhan. Tuhan mengeluh tentang Israel. Mengeluh karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan dan mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Akibat yang mengikuti ketika mereka mengabaikan firman Tuhan tercatat di dalam pasal yang sama ayat 30 dan seterusnya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan,
dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet, tetapi lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Itulah bangsa Israel yang mengabaikan firman Tuhan dan ada hukuman yang menyertai mereka. Bangsa kita, bangsa Indonesia adalah kumpulan masyarakat yang juga mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan peraturan. Ada kalanya ada mahasiswa yang mengabaikan tugas yang diberikan. Kita juga melihatkan begitu banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan lalu lintas. Mereka membawa mobil, membawa sepeda motor dengan sembarangan, tidak mempedulikan aturan yang berlaku. Mengabaikan itu berarti tidak peduli. Mengabaikan itu berarti cuek, masa bodoh, melalaikan, tidak mengindahkan, menyia-nyiakan, menganggap enteng nasihat, teguran, perintah, etika, peringatan, termasuk firman Tuhan. Sesungguhnya di dunia ini ada begitu banyak masalah yang timbul adalah salah satu disebabkan karena apa? Karena manusia tidak mengindahkan peringatan, mengabaikan peraturan. Ada orang mengabaikan begitu saja rambu-rambu lalu lintas. Ada orang mengabaikan tanda-tanda kereta api akan lewat. Dan itu sebabnya orang-orang seperti itu mengalami musibah yang sangat mengerikan. Ada orang mengabaikan tanda-tanda kesehatan. Bahkan konon ada yang mengatakan 6 bulan sebelum seseorang terserang oleh serangan jantung, tubuh orang tersebut telah memberikan tanda-tanda kecil bahwa ia sedang mengalami masalah dengan jantungnya. Tapi orang-orang kadang-kadang tidak menyadari, bahkan ada yang mengabaikan, anggap semuanya berjalan dengan biasa-biasa saja. Saudara sekalian, di dalam sejarah umat Israel, Israel sebuah bangsa, sebuah kerajaan yang utuh. Tetapi satu kali terjadi, bangsa ini, kerajaan ini terpaksa terpecah menjadi 2. Adalah seorang raja yang bernama Rehabeam, anak Salomo. Dia seorang raja yang unik. Dia menjadi raja yang keempat di dalam kerajaan Israel, menjadi raja ketiga di dalam dinasti Raja Salomo, dan menjadi raja pertama di dalam kerajaan Yehuda. Mengapa demikian, saudara-saudara? Salomo mewariskan sebuah kerajaan yang utuh. Pada waktu Salomo menjadi raja, dia melakukan banyak sekali pembangunan di Israel. Dan sebagai imbasnya, rakyat harus menyetor pajak yang sangat tinggi. Itu sebabnya masyarakat di sebelah utara tidak begitu suka dengan cara seperti itu, karena memberatkan ekonomi mereka. Rehabeam berumur 41 tahun ketika dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Salomo. Para tua-tua memberikan nasihat kepada Rehabeam agar menghentikan praktek memungut pajak yang tinggi. Rehabeam mencari anak-anak muda
mendengarkan nasihatnya, dan kemudian mengambil keputusan mengikuti petunjuk anak-anak muda. Yeremia berkata demikian kepada Israel. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku menambahkan tanggunganmu ini. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dengan kata lain, Rehabiam tidak mengikuti petunjuk saran bijaksana dari para tua-tua. Dia mengikuti saran dari orang-orang muda yang justru akan menjerumuskannya. Dia melakukan lebih daripada yang dilakukan oleh Salomo. Nah, itu sebabnya masyarakat di dalam wilayah Israel di sebelah utara memberontak dan melawan. Dan imbas dari semua itu adalah bangsa ini terpecah. Kerajaan ini terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Israel terpecah karena seorang raja bebal yang tidak mengindahkan nasihat dari tua-tua pada waktu itu. Mengapa di Italia banyak korban berjatuhan? Tadi di awal saya sudah mengingatkan. Salah satu sebabnya karena masyarakat di kota itu, bahkan di negara itu, menganggap sepele peringatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Untuk menjaga jarak, mereka tidak menghiraukan itu. Dan akibatnya mereka tanggung dengan sangat menyedihkan. Saudara sekalian, harian Tempo tanggal 18 Maret yang lampau memberitakan sebuah berita seperti ini. Dikatakan bahwa Universitas Teknologi Syarif di Teheran telah menciptakan sebuah simulator komputer untuk menguji berbagai skenario tentang penyebaran virus corona. Seandainya semua tempat yang telah terpapar oleh virus ditutup, dikarantina. Nomor 2, seandainya orang-orang Iran mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nomor 3, seandainya pemerintah menyiapkan pasokan yang memadai segala kebutuhan medis untuk orang-orang yang terpapar virus, maka skenario ini akan berakhir dengan kematian 12.000 orang. Sungguh mengerikan. Tetapi para peneliti mengatakan mereka pesimis. Sebab ketiga peraturan itu agak sulit untuk dicapai. Maka skenario yang terburuk dikatakan bahwa epidemi di Iran akan mencapai puncaknya di akhir bulan Mei 2020. Dan kalau ini yang terjadi, saudara, di Iran disebutkan akan ada 3,5 juta korban virus corona. Ini sangat mengerikan. Ketika virus belum menjadi sepopuler sekarang, di Wuhan seorang dokter bernama Li Wenliang. Dia seorang dokter yang sangat belia, sangat muda. Dia seorang ahli mata. Dia mendapati ada sejumlah pasien yang mati secara misterius. Lalu dia mendapati kenyataan bahwa ada virus yang menyebar. Dokter Li muda lalu memberitahukan berita ini kepada koleganya, mengingatkan mereka untuk berhati-hati sebab ada penyakit SARS yang sedang berkembang di Wuhan pada waktu itu. Dia menyebarkan berita ini tanggal 30 Desember tahun 2019. Apa yang terjadi, saudara? Ia ditangkap oleh polisi, diintegrasi, konon bahkan dikatakan sempat ditahan untuk beberapa waktu yang tidak terlalu lama.
Dr. Li Wenliang harus membuat pernyataan bahwa dia tidak lagi akan menyebarkan berita bohong, berita hoax. Dan ketika virus mulai mewabah, Dr. Li Wenliang memposting surat pernyataan yang sudah ditandatanganinya. Akibatnya pemerintah lokal memohon maaf. Tapi sudah terlambat, saudara. Peringatan Dr. Wi Liang telah diabaikan oleh sebagian besar masyarakat pada waktu itu. Dan akibatnya Dr. Li Wenliang sendiri terpapar oleh virus ini. Dan dia sendiri meninggal di tanggal 7 Februari tahun 2020. Kelanjutan dari peringatan ini sampai hari ini, saudara, dunia masih dikacaukan oleh virus yang mematikan ini. Seandainya masyarakat di kota Wuhan, aparat yang berkepentingan menanggapi dengan serius, melakukan tindakan-tindakan yang serius, rasa-rasanya virus ini tidak akan mewabah sedemikian rupa. Tidak akan menjadi sebuah petaka internasional seperti hari-hari belakangan ini. Saudara sekalian, masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan jangan-jangan masyarakat Kristen di Indonesia tidak lebih baik dari masyarakat di Iran dan masyarakat di Italia. Hari-hari belakangan ini kita juga mendengar korban yang terpapar oleh penyakit ini semakin bertambah-tambah. Apa yang kita lakukan, saudara? Marilah kita belajar untuk menanggapi dengan positif. Menanggapi apa yang disarankan oleh pemerintah. Jangan lakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, dan lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Jangan lagi sekali-kali kita mengabaikan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jangan juga kita mengabaikan apa yang sudah diingatkan oleh orang-orang yang mengerti tentang penyakit ini. Jangan kita abaikan, sebab kalau kita mengabaikan, jangan-jangan ada akibat yang akan menyertainya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tolong kami untuk berlaku bijaksana ya Tuhan. Menjadi orang yang bijaksana. Menanggapi sesuatu yang serius, yang objektif. Tentu kami mesti mengabaikan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna. Tetapi sesuatu peringatan, nasihat, petunjuk yang positif, objektif, apalagi firman Tuhan, kami sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Kami harus menanggapinya dengan serius. Tuhan tolong kami, dengarkanlah doa kami Tuhan. Biarlah kami diberikan hati yang taat. Tidak menjadi orang-orang yang keras hati, tegar tengkuk, yang suka melawan dan mengabaikan perintah dan nasihat. Tolong kami Bapa untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi warga gereja yang bijaksana. Tolong kami Bapa, lindungi kami, sertai kami. Ini doa kami Bapa. Kami naikkan doa kami dalam Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Jim Mahoni. Kini saatnya saudara saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersehati, tundukkan kepala kita, melipat tangan kita akan naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami datang padamu, memohon belas kasihan Tuhan atas berbagai persoalan pelik yang sedang mendera dunia ini. Pertama, kami berdoa untuk perang dagang antara dua negara besar yang memberikan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian. Tuhan tolong, kiranya melalui pertolongan Engkau, persoalan perang dagang ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami juga berdoa untuk sedang berlangsungnya perang harga minyak bumi saat ini, yang juga menimbulkan dampak yang panjang bagi kesehatan masyarakat dalam hal keuangan. Tuhan, berbelas kasihanlah. Kami berdoa kiranya negara-negara penghasil minyak segera melakukan diskusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang lebih serius lagi, kami berdoa untuk penyebaran penyakit COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban, yang telah menimpa ratusan negara. Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah masing-masing negara untuk mengentaskan masalah ini ya Bapa. Untuk beberapa negara yang sedang serius, untuk Italia, untuk Iran, Amerika, dan termasuk Indonesia yang sedang mengalami kondisi yang sangat mencemaskan saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan. Berikanlah tenaga medis, daya tahan yang baik. Mereka berada di front terdepan menghadapi penyakit ini. Berikanlah kekuatan bagi mereka. Berikan hikmat bagi mereka. Rumah-rumah sakit yang kekurangan alat-alat kesehatan, Tuhan berikan pengawalan secara ekstra ya Tuhan. Berikanlah obat yang baik, obat yang ajaib untuk memulihkan. Bagi para korban di seluruh dunia yang sedang di karantina, yang sedang cemas, yang sedang mengalami ketakutan, berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah orang-orang yang lemah. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada Presiden kami untuk menyelesaikan persoalan yang sangat serius dan pelik ini. Berikanlah kesehatan kepada Presiden kami, Wakil Presiden, segenap anggota Kabinet. Tuhan, berikan hikmat untuk mengentaskan persoalan kesehatan, ideologi, ekonomi, dan keamanan, dan masih banyak lagi yang mendera bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di gereja-gereja Tuhan yang mengalami kesulitan belakangan ini Tuhan. Berbelas kasihanlah. Bukan hanya untuk rakyat. Kami juga berdoa untuk masyarakat Kristiani. Kiranya ada belas kasihan Tuhan turun. Tuhan, berikanlah jemaat-Mu, jemaat di Philadelphia yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan juga tolong. Yang mengalami kesulitan dalam usaha, Tuhan berbelas kasihan. Yang sedang sakit, Tuhan pulihkan kembali. Dengarkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang juga mengalami kesulitan untuk pergi sekolah belakangan ini. Tuhan tetap berikan kecerdasan kepada anak-anak kami. Lepaskanlah segala pencobaan dan buatlah kami dengan sabar menantikan pertolongan Tuhan keluar dari krisis ini. Mari saudara bersama kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan teks daripada Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6 demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, persembahan ini masih kita masukkan di dalam amplop. Boleh amplop bekas atau amplop baru. Masukkan persembahan saudara di amplop ini, tuliskan tanggal hari ini, kemudian nanti kita akan kumpulkan bersama. Saat kita boleh beribadah kembali di gereja, kita akan membawanya semuanya ke gereja untuk korban syukur kita. Mari kita berdoa saudara sebelum kita menyampaikan persembahan kita ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi satu pengajaran bagi kami. Dan kami juga bersyukur pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan Tuhan berkenan untuk memakai persembahan ini bagi pekerjaan-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara bangkit berdiri, pengutusan dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Jimamoni. Saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.